Shalom saudara-saudaraku, masih setiakah Anda untuk mendengarkan selalu kebenaran firman yang saya selalu bacakan setiap pagi? Saya berharap saudara-saudara terus untuk mengikuti apa yang saya bacakan, mendengarkan dari awal sampai akhir, agar saudara dan saya semakin diberkati Tuhan dan memberikan jalan bagi kita untuk menuju ke jalan Tuhan. Di pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin membacakan dalam Yosua 8 ayat yang 30 sampai yang 35. Sebelum saya menjabarkan isi Alkitab tersebut, saya ingin membaca apa isi Alkitab tersebut. Demikianlah saudara-saudara pemberitaan firman Tuhan tentang mezbah di Gunung Ebal dan pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua, salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap gunung Ebal. Seperti yang dulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Itulah isi dari Alkitab yang telah saya bacakan. Dan dari sini, saya dapat berjabaran tentang ketaatan Yosua kepada Musa atau Allah. Dalam Yosua 8 ayat 31 dikatakan bahwa apa yang Yosua lakukan di sini adalah suatu ketaatan pada perintah Musa. Dan tentu saja perintah itu datang dari Tuhan. Perintah Musa maupun ketaatan Yosua itu mencakup 3 hal. Yang pertama, tentang pendirian mezbah, terdapat dalam Yosua 8 ayat 30 dan Ulangan 27 ayat 5. Mungkin saudara-saudara nanti bisa membukanya di sana. Batu-batu untuk membuat mezbah itu tidak boleh dipahat. Tidak terlalu jelas mengapa hal ini dilarang. Dan ada bermacam-macam pandangan tentang hal ini. Mungkin Tuhan melarang hal itu karena tidak mau adanya human invention atau penemuan manusia dalam satu ibadah. Tuhan melarang ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari manusia yang merupakan andil manusia dalam hubungannya dengan Allah. Tuhan melarang ini supaya mezbah itu tidak disembah karena keindahannya. Tuhan melarang ini menunjukkan kesementaraan mezbah tersebut karena pada saat itu bangsa Israel masih berpindah-pindah. Tetapi untuk mezbah yang tidak bersifat sementara, larangan ini tak berlaku. Contohnya mezbah dalam kemah suci yang terbuat dari kayu penaga atau tanduk-tanduk dari tembaga. Terdapat di dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8. Dan mezbah dalam bait Allah dilapisi dengan emas. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 22. Di mezbah tersebut lalu dipersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
Dari semua ini bisa kita lihat bahwa setelah Yosua menaklukkan sebagian kecil tanah Kanaan yang pertama-tama ia dirikan, bukanlah benteng bagi keamanan mereka, bukanlah rumah atau istana bagi kenyamanan mereka, tetapi sebuah mezbah bagi Allah. Dari sini, saya berpikir ada 3 buah ilustrasi dalam kitab suci yang cocok dengan apa yang Yosua lakukan itu. Di dalam 1 Tawari 17 ayat 1 yang menunjukkan bahwa Daud merasa tak enak untuk tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras atau bukan istana. Sementara tabut Tuhan yang merupakan simbol kehadiran Allah tinggal di sebuah tenda. Apakah saudara merasa enak kalau saudara tinggal di rumah yang bagus? Sementara Exodus harus menumpang di rumah orang. Dalam 1 Raja-Raja 6 Salomo mendirikan bait Allah dan baru. Dalam 1 Raja-Raja 7 ia mendirikan istana. Ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman itu tidak diberkat oleh Tuhan karena mereka hanya mengurus pembangunan rumah masing-masing dan mengabaikan pembangunan rumah Allah. Setelah Tuhan menegur mereka dan mereka bertobat, maka barulah berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Tentang penulisan pada batu itu dijelaskan lebih jelas dalam Ulangan 27 ayat 2-3, di mana dikatakan bahwa untuk batu itu dilapisi dulu dengan kapur dan baru setelah itu ditulisi. Yang disebut dengan hukum Musa di sini ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang menganggap ini menunjuk pada kelima kitab Musa. Tetapi ini jelas terlalu banyak untuk bisa dituliskan pada batu. Ada juga yang menganggap ini hanya untuk menunjuk pada kitab Ulangan saja. Tetapi ini pun masih terlalu banyak untuk ditulis pada batu. Ada yang menganggap ini hanya menunjuk pada larangan dan perintah saja. Dan juga ada yang menganggap ini menunjuk hanya pada berkat dan kutuk saja. Serta ada yang menganggap juga ini menunjuk hanya pada 10 hukum Tuhan saja. Tentang pembacaan hukum Taurat yang terdapat dalam Yosua 8 ayat 33 sampai 35 dan Ulangan 27 ayat 12 sampai 16. Dalam membacakan hukum Taurat ini betul-betul semua dibacakan tanpa ada yang dilewatkan. Ini terlihat dari kata-kata Ayub 34b tentang segala dan Ayub 35a. Tidak sepatah kata pun yang tidak dibacakan. Ini menunjukkan bahwa kita harus membaca atau mempelajari seluruh kitab suci, firman Tuhan tanpa mengaktirikan bagian yang manapun juga. Bukan hanya berkatnya atau bagian yang enak-enak saja yang kita bacakan, tetapi kutuknya atau bagian yang tidak menyenangkan juga dibacakan. Ini terdapat dalam Yosua 8 ayat 34. Bandingkanlah dengan Yesus yang bukan hanya memberikan ucapan bahagia. Di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 dan Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Tetapi juga kutuk yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 24 sampai 26. Kalau pemberitaan itu secara sistematis menyembunyikan kengerian dari Injil, atau kalau penderitaan itu hanya mencoba untuk meninggikan kasih Allah dalam Kristus, dan pada saat yang sama mengabaikan pembalasan yang dinyatakan terhadap mereka yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mungkin sekali saudara mengatakan bahwa kalau orang itu mau percaya Yesus, ia akan masuk surga.
Tetapi apakah saudara juga mengatakan bahwa kalau ia tidak mau percaya kepada Yesus, ia masuk neraka? Zaman ini banyak hamba Tuhan yang hanya memberikan hal-hal yang enak-enak saja, yang bersifat menghibur, yang menjanjikan kesembuhan, kekayaan, pertolongan dari problem tersebut. Tetapi yang tidak pernah mendesak orang untuk bertobat dari dosa, untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengikut Yesus Kristus. Ini jelas adalah hamba Tuhan yang tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar. Kapan terjadinya peristiwa ini? Ada dua pandangan tentang kapan terjadinya peristiwa ini. Yang pertama, ada penafsir-penafsir yang menganggap bahwa cerita ini terjadinya tidak di sini. Alasannya adalah sebagai berikut. Kita buka dalam Yosua 8 ayat 29, berhubungan secara natural dengan Yosua 9 ayat 1. Sekalipun Yosua yang terdapat dalam 8:30 sampai 35 terjadi di sini, semua tetap natural. Dan jarak dari Gilgal atau perkemahan Israel 5 ayat 9 sampai 10 dan 9 sampai 6, 10 sampai 4, 15, 43 dan 14 ayat yang ke-6 ke Gunung Ebal, Yosua 8:30 cukup jauh, yaitu sekitar 30 mil atau sekitar 48 km. Jadi membutuhkan waktu lama untuk pergi ke sana lalu kembali lagi. Padahal perang belum selesai. Jangan lupa bahwa bangsa Israel sudah terlatih selama 40 tahun untuk berpindah-pindah di padang pasir. Jadi ini bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Tak ada alasan untuk menaati tentang segala perintah Tuhan pada saat ini. Di dalam Ulangan 27 ayat 2 mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan. Jadi jelas bahwa Tuhan menghendaki bangsa Israel melakukan hal itu secepat mungkin. Peristiwa ini memang terjadi di sini. Jadi sekalipun perang belum selesai dan jarak ke Gunung Ebal cukup jauh, tetapi Yosua tidak menunda ketaatan. Ia mau repot demi Tuhan. Bandingkan sikap Yosua ini dengan banyak orang yang segan datang ke Eksodus karena terlalu jauh. Juga pelaksanaan ini di sini adalah penting supaya pikiran bangsa Israel tidak menerus dipenuhi dengan perang, strategi perang, senjata, membunuh, menjarah, dan sebagainya. Dengan melaksanakan hal di sini, maka pikiran mereka untuk sementara dialihkan dari semua itu dan lalu ditunjukkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Dari sini kita bisa menarik suatu pelajaran yang berharga, yaitu dalam perang pun atau padahal tak ada saat yang lebih merepotkan daripada saat perang. Tuhan harus tetap diberi waktu atau diutamakan dalam hidup saudara. Ini merupakan suatu pelajaran bagi saudara kalau sedang repot. Misalnya ada undangan pernikahan, atau hari ulang tahun, arisan, tamu, atau bahkan karena ada sepak bola atau Piala Dunia di TV. Lalu menyingkirkan Tuhan dengan tidak pergi ke gereja atau kebaktian pemahaman Alkitab. Dalam kesibukan sehari-hari, janganlah biarkan pikiran saudara dipenuhi terus dengan hal-hal duniawi, pekerjaan, studi, dan yang lain-lain. Adakanlah saat teduh setiap hari, di mana pikiran dan hati saudara bisa dialihkan dari semua itu dan ditunjukkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini ada satu ilustrasi sedikit tentang seorang pendeta di Inggris berpesan kepada pembantunya supaya kalau ia sedang bersaat teduh tidak diganggu dengan alasan apapun juga.
Suatu hari anak Raja Inggris datang mengunjungi pendeta itu. Pada saat itu ia sedang saat berteduh. Melihat bahwa tamunya adalah anak raja, maka pembantu pendeta itu mengetuk pintu kamar di mana pendeta itu sedang bersaat teduh. Pendeta itu keluar dan berkata, "Bukankah aku sudah berpesan untuk tidak diganggu pada saat aku sedang berteduh?" Lalu pembantunya menjawab, "Tetapi yang datang ini adalah anak raja." Pendeta itu menjawab, "Suruh dia tunggu dan beritahu bahwa aku sedang berbicara dengan sang raja sendiri." Maukah saudara-saudara mengutamakan Tuhan seperti ini? Mungkin banyak hal-hal yang belum kita ketahui tentang apa yang harus kita utamakan di dalam Tuhan. Karena kesibukan dan keseharian kita, begitu juga dengan saudara-saudara. Marilah, apa yang baru saja kita dengar, kita mengambil hikmat dari semuanya itu, bahwa Tuhan jauh lebih penting dari semuanya itu. Satu pikiran dari saya, kita yang diciptakan dan kembali akan kepada Dia. Biarlah segala sesuatunya kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara-saudara bisa membuka hati dan pikiran saudara untuk lebih dekat di dalam Tuhan. Dan saya akan mengakhiri segala pemberitaan Injil hari ini. Dan saya akan mengakhiri dengan doa. Saya mengajak saudara-saudara untuk melipat tangan dan tutup mata, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang menyadarkan kami dan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hari-hari yang kami lalui tidak mengesampingkan Engkau dalam kesibukan kami, tapi tetap selalu mengutamakan Engkau dalam hal apapun. Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi di luar sana, tapi kami tahu Tuhan punya rencana lebih baik daripada semua itu. Biarlah Tuhan selalu memberkati, menjagai kami. Begitu juga dengan saudara yang selalu mendengarkan apa yang saya bacakan setiap hari. Biarlah melalui hal ini mereka dapat diketuk untuk selalu dekat di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan buat keluarga mereka. Berkati juga buat anak-anak mereka. Dan apapun pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan yang selalu campur tangan dalam segala apa yang mereka lakukan. Ku yakin dan percaya Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Tiada hal yang mustahil terjadi dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, bukan karena berkat kami dekat di dalam Engkau, tapi karena perkenanan-Mu yang layak di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami berserah di dalam Engkau. Engkau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Apapun segala cobaan di luar sana, segala teman yang mengkhianati kami, dan orang-orang yang terdekat kami, Tuhan ajarkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah tetap kami selalu memberikan kasih, bukan kutukan, dendam, ataupun kepahitan di dalam diri kami. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, jamahlah hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mematuhi segala pikiran dan hidup kami. Terima kasih Allah Bapa kami dalam surga, karena kuasa-Mu lah kami dapat melakukan ini semua. Dan biarlah kami akhiri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman hari ini. Biarlah saya berharap saudara-saudara, jika hal ini berguna, saudara dapat membagikannya buat orang-orang supaya terketuk hatinya dan selalu dekat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan buat saudara-saudara sekalian, saya ucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.